Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua kelas 8 jenjang SMP, MTS dan yang sederajat. Selamat berjumpa kembali pula kepada Bapak Ibu guru, teman-teman pengajar, rekan sejawat, khususnya yang mengajar mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penyampaian materi olahan bahan pangan dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Setelah minggu yang lalu, kita bahas mengenai olahan bahan pangan dari serealia berikut dengan tugas-tugasnya. Maka kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan dengan mengenal olahan bahan pangan kacang-kacangan, kandungan gizi dan manfaatnya. Di akhir materi nanti pun juga sudah kita siapkan dengan tugas-tugasnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke materi, seperti biasa, yang baru mampir pada channel saya ini, Mas Sarjan channel ini, bagi yang belum menyentuh subscribe-nya, cirinya, jika tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, berarti belum disentuh. Silahkan untuk bisa disentuh terlebih dahulu. Kepada yang sudah menyentuh, saya sampaikan banyak terima kasih atas supportnya pada channel ini. Baiklah, mari kita masuk pada tayangan selanjutnya. Jenis kacang-kacangan, kandungan gizi, dan manfaatnya. Yang akan kita pelajari adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan kacang hitam. Inilah olahan bahan pangan dari jenis kacang-kacangan yang akan kita bahas satu persatu, mulai dari ciri, jenis, kandungan gizi, dan manfaat. Kacang-kacangan, contohnya, ini ada kacang hitam, ini ada kacang merah, ini ada kacang kedelai, ada kacang tanah, dan ada kacang hijau. Tentu kacang-kacangan ini sudah tidak asing bagi anak-anakku semuanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian. Kacang-kacangan termasuk famili Leguminosa atau Fabaceae, atau disebut juga polongan, yaitu sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serealia, dan digunakan bahan pangan bagi manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan dipakai sebagai sumber protein nabati, meskipun beberapa juga dipakai sebagai sumber minyak nabati. Berikutnya, kita bahas satu demi satu. Kacang tanah, ini ya, hasil panen kacang tanah. Kacang tanah atau dikenal dengan kacang monyet, dan secara taksonomi digolongkan sebagai Arachis hypogaea. Kacang tanah memiliki cita rasa dan profil nutrisi yang mirip dengan kacang pohon, seperti kacang walnut dan almond.
Kacang tanah termasuk famili Botani Fabaceae. Ini juga dikenal sebagai leguminosa dan umumnya dikenal sebagai famili kacang atau kacang polong. Seperti kebanyakan legum lainnya, kacang tanah mengandung bakteri pengikat nitrogen simbiotik dalam nodul akar. Kandungan gizi kacang tanah. Kita lihat wujud dari kacang tanah seperti ini jika kita perbesar. Nilai gizi kacang tanah, kacang mentahnya setiap 100 gram adalah 687 kalornya. Proteinnya 9,2 gram, lemaknya 71,2 gram, karbohidrat 14,6 gram, serat 2,3 gram, dan abu 1,6 gram. Inilah kandungan gizi kacang mentah secara lengkap setiap 100 gramnya. Manfaat kacang tanah. Ini pohon kacang tanah sebelum dipanen, dan ini hasil panen kacang tanah, dan inilah manfaatnya. Dapat meningkatkan kesehatan jantung, dapat menurunkan kadar gula, dapat mencegah kanker, dapat mencegah batu empedu, meringankan gejala sindrom ovarium polikistik. Nah, demikian manfaat dari kacang tanah. Selanjutnya masuk pada kacang hijau. Ini wujud dari kacang hijau. Kita mengenalnya untuk bahan bubur kacang hijau. Nah, seperti ini wujudnya. Kacang hijau memiliki nama latin yaitu Vigna radiata, merupakan jenis palawija yang cukup terkenal luas pada daerah tropik. Tanaman yang termasuk famili polong-polongan atau Fabaceae ini mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati yang cukup tinggi. Kacang hijau di Indonesia berada pada urutan ketiga terpenting sebagai tumbuhan pangan jenis legum sesudah kedelai dan kacang tanah. Ini posisi dari kacang hijau. Selanjutnya masih pada kacang hijau. Ini wujud kacang hijau ya. Yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi adalah bagian bijinya. Biji kacang hijau dapat diolah dengan cara direbus sampai lunak lalu dimakan sebagai bubur, atau dapat juga secara langsung. Biji yang sudah matang dapat juga dihaluskan dan dijadikan sebagai isi dari kue yang bernama onde-onde, bakpao, dan juga gandasturi. Ini manfaat fungsi dari kacang hijau. Sekarang kita lihat dengan kandungan gizi pada kacang hijau. Gambar kacang hijau, wujud biji kacang hijau, dan inilah kandungan protein yang ada pada tanaman ini cukup tinggi dan termasuk sumber mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang sangat dibutuhkan pada tubuh. Sementara itu, kandungan lemak di dalamnya merupakan asam lemak tak jenuh, sehingga aman jika dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki masalah obesitas. Di Indonesia sendiri, tanaman ini menempati urutan ketiga terpenting seperti tadi disampaikan di depan. Manfaat kacang hijau. Kita lihat wujud dari kacang hijau. Di antaranya melancarkan pencernaan, menyehatkan mata, menyehatkan metabolisme tubuh, antioksidan alami, mencegah penyakit diabetes, dan seterusnya. Berikut kacang kedelai. Ini wujud dari kacang kedelai ya.
Dalam bahasa Latin disebut dengan glycine max ale. Dikenal juga dengan sebutan soybean. Ada banyak varietas kacang kedelai yang bisa dikembangkan. Contoh dari jenis kacang ini yaitu kacang kedelai Muria Tengger, kacang kedelai Bromo, kacang kedelai Wilis, Argomulyo, Mahameru, Dempo, Galunggung, Meratus, Orba, Lokon, dan Guntur. Banyak sekali macam-macam dari kacang. Kandungan gizi kacang kedelai. Ini pohon kacang kedelai, berikut dengan buahnya. Kacang kedelai baik yang berwujud biji maupun yang sudah diolah menjadi tepung mengandung beragam zat dan vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. Komposisi kimia biji kedelai kering per 100 gram adalah kalori 331 kalori, proteinnya 34,9 gram, lemaknya 18,1 gram, dan seterusnya. Masih pada kacang kedelai. Di dalam kedelai kering, 60% yang mengandung lemak dan protein dengan rincian masing-masing 40% protein dan 20% sisanya lemak. Protein dalam kedelai tahan terhadap panas, sehingga dalam pengolahannya kacang kedelai memerlukan proses pemanasan dengan suhu yang panas tentunya untuk menghasilkan produk pangan tertentu, misalnya tahu, susu kedelai, hingga yogurt. Selanjutnya kita lihat manfaat kacang kedelai. Pohon kacang kedelai diolah menjadi tahu, susu kedelai, tempe, dan sebagainya. Nah, ini secara komplit manfaat kacang kedelai. Ini kita lihat sebagai tempe, olahan bahan pangan seperti tempe, kedelai, kecap, oncom, keripik, tauko, hingga produk susu. Nah, ini tempe, ini susu. Bahkan ampas tahunya pun atau ampas kecapnya dimanfaatkan sebagai konsentrat pakan ternak, terutama sapi, karena di dalamnya masih terdapat protein yang cukup tinggi dan baik untuk sapi. Sedangkan di masa modern seperti ini, kacang kedelai dikonsumsi dalam bentuk susu kedelai, dalam kemasan Tetra Pak maupun yang dibuat food bar. Kita lanjutkan masih pada kacang kedelai. Secara umum, manfaat kacang kedelai untuk kesehatan 1-15 bahkan lebih ya. Silahkan bisa dibaca, disimak. Mulai dari nomor 1, menjaga metabolisme tubuh, 2, membantu program diet, dan seterusnya sampai ke angka 15, mencegah penyakit kanker. Inilah manfaat secara umum rinci dari kacang kedelai. Selanjutnya, kacang merah. Ini wujud kacang merah. Mungkin ada beberapa di antara kalian asing terhadap sebutan kacang tunggak ya. Tapi jenis kacang tunggak dinamai juga dengan kacang tolo atau kopea, serta mempunyai nama ilmiah Vigna unguiculata atau Vigna angularis. Inilah kacang merah atau kacang tolo. Kandungan gizi kacang merah. Wujud dari biji kacang merah. Kacang merah mengandung asam folat, asam glutamat, asam aspartat, lisin, dan seterusnya.
merupakan kandungan nutrisi yang terdapat pada kacang merah. Karena kandungan tersebut, kacang merah berkhasiat atau bermanfaat bagi tubuh kita. Manfaat kacang merah sekarang. Biji kacang merah ini ya. Nah, ini manfaatnya. Dapat mengurangi kadar trigliserid dalam darah. Dapat menstabilkan detak jantung dan seterusnya sampai ke bawah. Dapat mencegah penyakit beri-beri. Silahkan disimak, dicermati, diteliti. Nanti setelah Pak Guru penyampaian materi selesai, bisa diulas kembali. Masih pada manfaat kacang merah ini ya, jadi cukup banyak sekali manfaat kacang merah. Silakan disimak, dicermati, diteliti kembali setelah penyampaian materi ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada kacang hitam. Ini pohon kacang hitam, maka buah bijinya pun kulitnya juga berwarna hitam. Daunnya lebar. Kacang hitam adalah jenis biji dari kacang-kacangan dengan warna hitam yang khas. Kita mudah mengenalinya hanya dari warnanya saja. Kacang hitam sering dijadikan sebagai bahan membuat berbagai macam penyedap untuk masakan. Maka tidak heran jika produksi kacang yang satu ini cukup banyak dan akan mudah kita temukan dijual di pasar. Kandungan gizi kacang hitam sekarang. Ini wujud dari kacang hitam, biji kacang hitam. Kandungan nutrisi yang ada pada kacang hitam itu diantaranya ada serat, protein, vitamin A, zat besi, mangan, kalsium, antosianin, flavonoid, omega 3, dan juga asam folat. Semua nutrisi tersebut akan memberikan manfaat kesehatan yang berbeda ke tubuh kita. Jadi jika kita mengkonsumsi kacang ini, kita akan mendapatkan khasiat yang lengkap. Manfaat kacang hitam. Kita lihat biji kacang hitam. Ini manfaatnya lebih dari 10 ya. 1, mencegah efek radikal bebas. 2, mencegah penyakit jantung, seterusnya sampai ke 10, anti kolesterol. Silakan disimak setelah tayangan ini. Dicermati, disimak kembali, dicatat. Nanti setelah Pak Guru menyampaikan tayangan ini ya, bisa diulang. Selanjutnya, sampailah kita pada bagian akhir dari penyampaian materi olahan bahan pangan dari kacang-kacangan. Sebagai bukti kalian telah menyimak materi dari Bapak dan Ibu Guru ini, silahkan dikerjakan penugasan mandiri ini. Waktunya 1 minggu. Paling lambat adalah pertemuan yang akan tugasnya adalah ini ya, lakukanlah identifikasi bahan pangan dari kacang-kacangan, kemudian lengkapi tabel di bawah. Nomor 1-7, boleh lebih, macam kacang-kacangan yang tadi sudah kita sebut, kemudian kandungan gizinya boleh ditulis minimal 3 masing-masing, manfaat minimal 5. Sekali lagi, silakan ditulis macam kacang-kacangan yang sudah kita bahas tadi, lalu silahkan ditulis kandungan gizinya masing-masing
jenis kacang minimal 3 macam kandungan gizi, sedangkan manfaatnya masing-masing minimal ditulis 5 manfaat. Jadi tabel ini nanti tidak cukup, silahkan dibuat tersendiri pada kertas folio. Nah, demikian anak-anakku semua dan juga teman-teman pengajar, rekan guru, rekan sejawat, penyampaian materi olahan bahan pangan dari kacang-kacangan. Ada kurang ada lebih, mohon maaf. Sebelum saya akhiri, sekali lagi mohon tolong kepada yang belum menyentuh subscribe, silahkan untuk bisa disentuh terlebih dahulu, dan yang sudah saya ucapkan terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.